Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya bersama dengan Bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Insinyur Haji Ismunandar MT. Kehadiran saya untuk berbincang-bincang dengan beliau terkait kebijakan beliau untuk menangani COVID-19 yang menjadi wabah atau pandemi global saat ini. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini kami mengganggu. Bapak kelihatannya sibuk betul akhir-akhir ini terkait dengan bagaimana menangani persoalan COVID-19 yang melanda dunia, Pak. Terutama kesibukan Bapak melayani berbagai hal terkait keluhan-keluhan masyarakat terkait terhadap COVID-19. Kebijakan-kebijakan apa yang telah Bapak ambil terkait dengan penanganan COVID-19? Ya, berbicara COVID-19 di Kutai Timur, saya membagi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan lawan COVID. Ya. Ya, jadi lawan COVID ini, lawan COVID-19 kita sosialisasi, kemudian mengikuti tracing. Jadi kepada orang yang sudah kita tahu ada 2 orang yang sudah terpapar, dan ini yang kita ikuti siapa-siapa yang sudah kontak dengan yang bersangkutan. Dan selanjutnya adalah kita menjaga pintu masuk ke Kutai Timur. Jadi ada 3 portal. Pertama ada di Patung Burung di kilometer 1 Sangatta, kemudian kilometer 23 di Suryani Utani Jaya, Muara Bengkal, karena di situ kan masuknya ke Muara Bengkal, Muara Encalong, Busang, Longung Sangat, dan Batu Ampar. Dan yang ketiga adalah di Kombeng, di Miau. Nah, ini yang dari arah utara masuk ke Kutai Timur. Yaitu keseluruhan, mau ke Kombeng, mau ke Wahau, mau ke Telen, mau Sanggulirang, Bengalon, Sangatta, maupun seterusnya. Nah, jadi 3 pintu ini yang kita jaga dengan cara apa? Cara pertama melihat suhu tubuh. Nah, kalau memang dia mencurigakan, mungkin kita tunggu dulu sampai dia suhu tubuhnya bisa nurun apa tidak. Tapi kalau ada gejala lain, nah ini yang kita bawa ke IGD atau di puskesmas terdekat. Dan yang kedua adalah mencatat siapa-siapa yang masuk. Apalagi kalau dari daerah epicentrum. Nah, ini harus kita catat di mana rumahnya. Kalau dia bukan di Sangatta, di kecamatan apa, RT mana. Nah, nanti begitu dia sampai ke sana, kita sudah informasikan ke camat, kepala desa, dan RT itu bahwa yang bersangkutan harus isolasi mandiri. Nah, jadi selama 14 hari. Nah, jadi supaya mudah memantau, jadi di rumah masyarakat kita yang baru datang itu kita beri stiker. Nah, jadi juga mudah dari kawan-kawan. Jadi stiker itu dimaksudkan adalah untuk memantau, kemudian kawan-kawan dari kesehatan mudah untuk mencari. Nah, dan ini saya minta juga kepada seluruh masyarakat, jangan sampai jangan kita kucilkan, tetapi kita menghindar kontak, tetapi juga kita hargai dia sebagai warga kita, sebagai manusia. Nah, jadi semua orang tidak mau terkena. Nah, tapi kan namanya kita tiap hari berinteraksi dengan kawan, dengan sahabat. Nah, ini yang akibatnya. Nah, jadi semua kita tidak menghendaki wabah ini. Nah, itulah upaya-upaya kita. Alhamdulillah keluar lagi SE dari Menteri Dalam Negeri yang baru dikeluarkan 29 Maret bahwa diminta ketua gugus tugas itu harus kepala daerah.
Nah, jadi kemarin kita sudah merapatkan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ini. Jadi nanti setiap 3 hari, minggu, kemudian 1 minggu kita evaluasi kegiatan-kegiatan kita ini. Dan melalui WA Group kita saling, saya minta semua kecamatan juga melaporkan. Kita sudah memberikan mendisinfektan ke ruang-ruang pertemuan umum, misalnya masjid, gereja, mungkin ruang-ruang lain yang banyak masyarakat berkumpul, termasuk lingkungan pemukiman. Ini juga kita lakukan penyemprotan disinfektan. Inilah upaya-upaya kita memberikan rasa aman di masyarakat. Nah, karena apa? Karena juga kalau ini sudah ada rasa aman, ada rasa imun. Betul. Nah, ini yang penting kan bagaimana ini meningkatkan imun masyarakat. Nah, inilah harapan saya. Inilah upaya-upaya kita terus, termasuk dalam menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, kalau kemampuan rumah sakit itu cuma 15 ruangan yang sudah kita siapkan untuk diisolasi, kita menyiapkan 48 ruangan di Diklat ini. Jadi ada 4 blok. Jadi 1 blok itu kita siapkan untuk tenaga medis. Karena tenaga medis ini juga harus jauh dari keluarga. Nah, jadi mereka juga harus tempat tersendiri. Nah, jadi di 3 blok, jadi 1 blok itu isinya 14. 14 kalau 1 kamar berdua itu sudah 28. Nah, jadi ini ada 3 blok yang sudah kita siapkan. Apabila di Kudungga, karena Kudungga juga sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur sebagai rumah sakit rujukan. Nah, inilah kita manfaatkan. Mudah-mudahan ini kita siap saja. Betul. Dan harapan saya mudah-mudahan ini tidak dimanfaatkan. Amin. Dan itulah terus upaya-upaya kita. Alhamdulillah nih APD yang selama ini kita keluhkan, alhamdulillah sudah datang. Dan kita juga mengikuti standar pemerintah pusat untuk memberikan insentif khusus untuk tenaga medis. Nah, kemudian ini Pak, dengan adanya banyaknya masyarakat kita di rumah, akhirnya mereka tidak bisa keluar mencari penghidupan. Kemudian Bapak mengeluarkan sebuah kebijakan dari 4 miliar yang awalnya kemudian menjadi 40 miliar. Ini apa-apa saja Pak yang keluar dari 40 miliar itu? Nah, itu pertama adalah mereka yang jelas yang tidak mampu. Yang tadinya kan orang yang tidak mampu kita sudah ada PKH, ada bantuan-bantuan lain. Nah, dengan banyaknya masyarakat kita tidak bisa berusaha, berarti ini kan menjadikan ada lagi yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, ini yang sudah kita inventarisir, yang kita minta itu data semua dari RT. Jadi kita minta data yang valid. Nah, jadi dari RT bahwa ada masyarakatnya yang memang sangat membutuhkan. Jadi inilah kita akan bagikan berupa sembako, paket sembako. Kemudian Pak, kemarin saya baca juga di media bahwa selain tadi stimulus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu, kemudian Bapak mengambil satu kebijakan terkait dengan menggratiskan PDAM kepada masyarakat selama 3 bulan dan listrik. Ini kebijakan ini apakah kebijakan yang memang harus dilakukan itu Pak, atau bagaimana Pak? Jadi ini kan kita lihat kewenangan. Nah, kalau PDAM kewenangan ada di kita. Kalau listrik kan di pemerintah pusat, dan ini juga Pak Jokowi sudah menggratiskan. Buat yang 450 kemudian itu gratis, buat yang 900 watt itu juga 50%. Nah, untuk PDAM saya tidak menggratiskan kepada seluruh masyarakat. Tetapi yang saya prioritaskan adalah ada namanya golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan yang memang rata-rata ini masyarakat yang artinya yang pemakaiannya rata-rata di bawah 200.000. Ya, tidak mungkin seperti hotel misalnya mau digratiskan. Atau kawan-kawan yang biasa mungkin kalau dia bayar 10 rumah miskin mungkin
terlampaui kan. Betul. Karena mereka semprot mobil, kebun kan. Nah, jadi yang kita biayai gratiskan ini adalah ada yang golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Nah, tetapi ini jumlahnya banyak. Betul, Pak, betul. Hampir 21.000 di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Seluruh Kabupaten Kutai Timur. Nah, jadi saya himbau juga, walaupun gratis, jangan nanti memakai air seenaknya. Kan kita hemat juga gitu loh. Jadi betul. saling membantu. Jadi kita sudah menggratiskan. Saya minta juga masyarakat jangan nanti mentang-mentang gratis pakai terus segala macam. Nah, jadi ini himbauan saya juga. Kita saling membantu kan begitu. Oke, Pak, terakhir Pak, himbauan Pak Bupati kepada masyarakat Kutai Timur. Kebetulan Media Kutim ini Pak sering ditonton oleh masyarakat Kutai Timur terkait dengan penyebaran COVID Corona ini. Walaupun sebenarnya dari awal tanggal 7 Maret kemarin Bapak sudah menghimbau melalui Media Kutim. Ini perlu lagi Pak dihimbau Pak, agar supaya penyebarannya kita bisa stop. Iya, apa yang selalu disampaikan oleh pemerintah, terutama kalau buat kawan-kawan yang bekerja dari rumah atau WFH, working from home. Nah, dan ini juga buat saya upayakan juga jangan melalui BPKD agar dipercepat paling tidak gaji-gaji ke teman-teman kita yang TK2D, dan insya Allah untuk TK2D juga kita berikan ada tambahan insentif. Ada tambahan insentif lah. Nah, ini karena banyak di rumah kan. Betul. Kalau dia bekerja mungkin ada aja honor-honor yang lain kan tambahan. Nah, jadi saya berpikir perlu juga mereka nih paling tidak untuk nambah-nambah beli sembako. Betul. Dan saya minta itu bekerja di rumah sepanjang itu dapat dikerjakan. Dan yang kedua kepada masyarakat, kalau tidak perlu kita tinggal di rumah saja, biarkanlah tenaga-tenaga kami, tenaga kesehatan kami yang bekerja. Dan yang ketiga, kalau ada terindikasi atau bersentuhan erat dengan yang terpapar virus, silahkan melapor, akan kita bantu untuk pengobatannya kemudian sampai selesai. Dan yang penting adalah kita kurangi pertemuan dalam jumlah yang banyak. Mudah-mudahan dengan dengan kita mampu menjadikan protokol diri kita, mengatur diri kita, mudah-mudahan ini juga dapat membantu cepatnya virus corona ini hilang dari bumi Kutai Timur, bumi Kalimantan Timur, bumi Indonesia dan di dunia ini. Amin. Dan yang terpenting adalah mari kita sama-sama berdoa. Bagaimanapun usaha kita, kalau kita juga diiringi dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan senantiasa mendapat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Bupati, terima kasih banyak atas wawancara singkat ini yang diberikan kesempatan kepada Media Kutim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diutarakan atau apa yang didialogkan tadi bisa dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Baik kawan-kawan, demikianlah perbincangan Om EP dengan Bupati Kutai Timur di dalam program Tamu Om EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.